Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir bagaimana media, mulai dari iklan, film, hingga media sosial, membentuk cara kita memandang perempuan? Apa yang kita anggap cantik, ideal, atau bahkan layak, seringkali berasal dari layar, bukan dari realita. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua melihat lebih dalam bagaimana media membingkai perempuan, membentuk stereotip, dan bagaimana kita bisa mengubah narasi itu. Pertama, kita perlu memahami bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi dan cara berpikir masyarakat. Media menjadi cermin budaya, tapi juga membentuk konstruksi sosial tentang perempuan. Sayangnya, representasi perempuan dalam media arus utama seringkali penuh bias, sempit, dan syarat stereotip. Ini mengabaikan kompleksitas identitas serta pengalaman perempuan. Salah satu contoh paling mencolok adalah objektifikasi tubuh perempuan dalam iklan, video musik, hingga film. Tubuh perempuan seringkali ditampilkan secara sensual atau erotis semata, bukan sebagai bagian dari identitas utuh seorang individu. Perspektif ini dikenal dengan istilah male gaze, pandangan yang menempatkan perempuan sebagai objek perhatian laki-laki. Selain itu, media juga mereproduksi standar kecantikan tertentu, seperti tubuh langsing, kulit putih, rambut lurus, dan wajah simetris. Menjadi tolak ukur kecantikan perempuan secara sempit. Akibatnya, perempuan tidak hanya diobjektifikasi, tapi juga direpresentasikan melalui stereotip gender yang membatasi peran mereka sebagai subjek aktif dalam masyarakat. Masuk ke poin kedua, yaitu peran media sosial dalam advokasi kesetaraan gender. Di era digital, media sosial telah menjadi alat penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Berbeda dari media tradisional, media sosial memberi ruang bagi siapa saja untuk menyuarakan pendapat dan berbagi pengalaman tanpa batasan geografis. Kita lihat misalnya kampanye seperti Me Too, Time's Up, dan He4C. Gerakan ini membuktikan bahwa media sosial mampu mengangkat isu perempuan ke panggung global. Jutaan perempuan dari berbagai negara membagikan kisah mereka tentang kekerasan seksual, diskriminasi, hingga tekanan standar kecantikan. Hal ini tidak hanya menciptakan kesadaran, tapi juga menekan publik dan institusi untuk melakukan refleksi dan perubahan kebijakan. Media sosial memungkinkan munculnya pemimpin gerakan dari akar rumput. Aktivis perempuan membangun pengaruh melalui konten edukatif dan narasi kritis yang menantang norma patriarkal, mencakup isu kesehatan reproduksi, representasi di media, hingga kekerasan berbasis gender. Keunggulannya terletak pada kecepatan interaktivitas serta potensi viral yang mempercepat perubahan opini publik. Meski menghadapi tantangan seperti hoax dan pelecehan daring, media sosial tetap menjadi ruang pembebasan kuat bagi perempuan untuk memperjuangkan dunia yang lebih adil. Lanjut ke bagian ketiga, narasi media tentang perempuan. Dalam banyak narasi media, perempuan sering digambarkan sebagai sosok emosional, pasif, lembut, dan membutuhkan perlindungan laki-laki. Perempuan yang mandiri atau ambisius malah sering dikonstruksikan sebagai antagonis atau karakter yang tidak disukai. Ini membentuk dikotomi perempuan baik dan buruk berdasarkan standar patriarkal. Selain itu, representasi perempuan di media mainstream gagal menggambarkan keberagaman. Biasanya, perempuan yang ditampilkan berasal dari kelas menengah ke atas, berkulit cerah, dan sesuai standar kecantikan barat. Sementara perempuan dari kelompok minoritas seperti perempuan kulit hitam, perempuan difabel, atau perempuan dari kelas ekonomi rendah jarang mendapat ruang, atau jika ada hanya sebagai tokoh pendukung. Namun, saat ini sudah mulai muncul representasi perempuan yang lebih progresif.
Film dan serial seperti Little Women dan The Handmaid's Tale mulai menghadirkan perempuan sebagai agen aktif yang membangun narasinya sendiri, diperkuat oleh kampanye seperti Me Too. Sebagai penutup, kita perlu menyadari bahwa media bukan sekedar alat hiburan, tapi juga cermin dan pembentuk cara pandang masyarakat. Representasi perempuan yang adil, setara, dan beragam bukan hanya penting, tapi sangat dibutuhkan demi masa depan yang lebih inklusif. Mari kita jadi bagian dari perubahan, mulai dari cara kita mengonsumsi media, hingga cara kita menyuarakan narasi yang lebih adil. Karena perempuan bukan objek cerita, tapi subjek yang layak menentukan ceritanya sendiri. Terima kasih.